Yang kedua, kontroversi tentang kemakmuran. Perdebatan, pertentangan tentang kemakmuran. 2 Korintus 8 ayat 9 katakan seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Miskin, sekalipun Ia kaya. Yesus punya apa, Pak? Kayanya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Firman Tuhan katakan itu miliknya semua. Bintang, jagat raya, semua miliknya, semua dalam tangannya. Rela menjadi miskin. Oh, itu miskin rohani, Pak. Masa Yesus miskin rohani? Yesus tidak miskin rohani. Yesus disalib, ditelanjangi. Gambaran apa? Gambaran kemiskinan. Tidak punya pakaian bahkan. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia miskin supaya kita kaya. Sama-sama katakan kaya. Dia mau tubuh Kristus kaya. Nah, kemudian saudara bilang, wah ini Injil kemakmuran nih. Nggak ada saudara namanya Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil kasih karunia yang di dalamnya ada kesehatan, ada kemakmuran, ada perlindungan, ada berkat, ada pemulihan keluarga, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan masih banyak lagi saudara. Tidak mau di bawah tuntutan, silahkan lakukan. Sempurna. Karena tuntutannya sempurna. KKM-nya 100%. Koefisien kelulusan minimum. Ya, 100%. Karena salah satu, salah semua. Tidak boleh ada yang salah. Harus sempurna. Oh, nggak bisa dong, Pak. Karena itu Yesus datang. Dia memberikan kepada kita kebenarannya, kasih karunia-Nya, yang 100% itu Yesus dan karyanya. Dan kalau iblis berusaha menipu orang percaya, itu kontroversi, itu tembok-tembok yang membuat orang tidak mau masuk, takut. Saudara jangan pedulikan, karena dia sudah hancur otaknya. Ya, dia ular yang kepalanya sudah diinjak sama Yesus. Sudah selesai. Cuman dia mau menipu dengan pertentangan dan perdebatan. Saudara nggak perlu berdebat, nggak usah bertentangan. Saudara pelajari aja. Jadi belajar renungkan, belajar lagi. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara baca buku ini, ya, saudara itu baca ayat-ayatnya, renungkan, doakan. Sehingga apa yang saudara baca itu, saudara yakin bahwa itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Tuhan menaruh dalam mulut lidah atau menulis, ya, hamba-hamba Tuhan menulis, itu hanya diwahyukan. Kami ini hanya delivery boy, sekretaris yang Tuhan taruh perkataannya dalam mulut lidah kami atau menuliskannya. Shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan Kita Ini Adalah Ciptaan Baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah, Tuhan Yesus bagi kita sudah datang. Ya, pada kesempatan tayangan ini kita tetap membicarakan tentang buku Destined to Reign ini. Beliau Pastor Prince, gembala senior di gereja New Creation Church di Singapura. Dan kita sudah terus membaca, merenungkan sampai ke bab yang ketiga.
Hari ini kita akan membahas bab yang ketiga. Dari awal, Pastor Joseph Prince mendapat mandat kuasa dari Allah sendiri untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Dan itu dibuktikan bahwa Tuhan sendiri menyatakan bahwa kalau kita tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, maka umat Tuhan tidak diubahkan atau diberkati secara radikal. Ya, itu sangat penting karena judul buku ini adalah Destined to Reign, ditakdirkan untuk berkuasa. Di dalam bab 2 kita sudah dengar bahwa ditakdirkan untuk berkuasa tanpa susah payah. Tanpa susah payah kita memperoleh kesuksesan atau keberhasilan. Tubuh Kristus itu memperoleh keberhasilan, kesuksesan. Memperoleh keutuhan, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna, utuh. Tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, utuh. Dan berkemenangan kemanapun kita hidup dalam perjalanan hidup kita. Pada akhir dari kehidupan kita, kita berkata, aku menang. Bukan seperti orang pecundang atau kalah. Saudara, rahasia itu sudah diberikan kepada kita. Karena itu dalam bab berikutnya dikatakan bahwa hukum Taurat sudah digenapi. Ya, dan kita sudah dengar, saudara boleh mendengar di dalam video saya sebelumnya bahwa hukum Taurat sudah digenapi. Artinya apa? Artinya surat hutang sudah dilunasi, sudah digenapi oleh pembayaran, overpayment, pembayaran lebih, oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus yang sempurna. Kita sudah dibayar, sudah dibeli, milik Yesus, kepunyaan Yesus. Dan kita didudukkan bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, bersama Yesus. Itu posisi yang menentukan semua provisi kita, yang menentukan semua supply kita. Apa aja saudara? Ya semua. Baik jasmani, materi, rohani, maupun juga karakter kita. Jadi jangan takut. Ya. Nah, kemudian di dalam bab 3 kalau kita baca judulnya adalah kontroversi. Ya, kontroversi yang dibuat oleh iblis. Nah, kita hari ini ya, jadi kontroversi sekitar Injil kasih karunia judulnya ya. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat dalam 2 Korintus 2 ayat 11. 2 Korintus 2 ayat 11, Kejadian 3 ayat 15, Lukas 6 ayat 19, Lukas 6 ayat 19, 2 Korintus 8 ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 9, dan Ibrani 8 ayat 7. Ya. Jadi saya membaca satu quote aja dari bab 3 itu. Ya, dari cuplikan. Ya. Dikatakan bahwa Anda selalu dapat mengatakan betapa penuh kuasanya suatu kebenaran melalui beberapa banyak kontroversi yang iblis dirikan di sekitarnya. Saudara, apa itu kontroversi? Ya, perdebatan, pertentangan. Karena apa? Karena ketika kita terima kasih karunia, kita mendengar kasih karunia, itu daging kita bertentangan. Ya, suatu waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kasih karunia itu begitu ringkih? Soalnya saya melihat ketika orang mendengar berita kasih karunia, melihat dari ayat-ayatnya, semuanya ada ayatnya, saudara, jangan takut. Dan kemudian orang menerima dengan sukacita, tetapi berapa waktu kemudian orang bisa meninggalkan begitu saja. Hanya karena ada orang yang berkata, wah itu sesat. Jadi itulah kontroversi. Iblis membuat pagar sekeliling kebenaran Allah yang semakin dahsyat, semakin dia bikin supaya semakin tebal. Dan dia pasang papan tanda ajaran sesat atau hati-hati sesat. Nah saudara, itu yang dia pasang. Nah saudara, saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini bagaimana? Dan saya mendapatkan satu-satunya hal yang kita bisa entah menerima atau membuang adalah mempelajarinya.
Saudara, Pastor Prince berkata bahwa saya mendapat mandat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Kita sudah dengar. Kalau berita ini nggak benar, atau seperti yang iblis bilang, ajaran sesat, itu cuma dua kemungkinan kan? Ini sampah, atau ini kebenaran yang harus kita pelajari. Karena saudara, saya, saudara semua mau hidup berkemenangan, utuh, sukses dalam keberhasilan tanpa susah payah. Bukan karena kita hebat atau kita baik. Kita menerima yang kita tidak usahakan, yang kita tidak upayakan, yang tidak kita layak. Tapi kita menerima apa yang Yesus sudah selesaikan, yang Yesus sudah bayar. Itu yang luar biasa. Nah, jadi kuncinya jangan defensif, ya. Jangan mundur. Belajar, pelajari. Sehingga kita tidak akan menyesal. Kalaupun saudara sudah pelajari dan kemudian saudara bilangin, ini nggak benar, saya nggak mau terima. Ya saudara bertanggung jawab kepada apa yang saudara putuskan. Tetapi kalau kita sudah melihat, ya sudah belajar, tidak ada agenda yang tersembunyi. Saya menyampaikan ini bersama teman-teman untuk memberitakan Injil kasih karunia secara radikal, tidak ada agenda yang tersembunyi. Ya, ini semua hanya buat saudara dan saya. Hidup dalam keberhasilan, sekali lagi, utuh, roh jiwa tubuh kita utuh, dan berkemenangan. Nah, saya akan mulai dari bab 3 ini, apa strategi iblis? Jadi dikatakan dia membuat tembok kontroversi. Jadi tadi sederhananya begini saudara, senjatanya dia sudah dilucuti. Ya, sangat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat sudah digenapi. Di mana? Di bab 1, ya, di bab 2. Ya, dan hukum Taurat sudah digenapi sehingga dia sudah tidak punya senjata. Karena itu dia memakai strategi yang lain. Ya, dia membangun tembok-tembok perdebatan, pertentangan. Ya. Nah, saya bacakan dulu dari 2 Korintus 2 ayat 11. Kita harus aware, ini strateginya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, dalam bahasa Indonesia kurang begitu jelas ya, dalam bahasa Inggrisnya katakan seperti ini, lest Satan should get an advantage of us. So we are not ignorant of his devices. Ya, kita tahu apa maksudnya tuh, dia mempunyai peralatan. Apa itu? Sekali lagi, kontroversi. Apa itu strateginya? Kontroversi. Pertentangan, perdebatan. Saya baca kontroversi itu artinya perdebatan, pertentangan. Ya, di dalam KBBI. Jadi itu saja. Karena Yesus sebenarnya sudah memberikan kepada iblis itu adalah, dalam buku ini dikatakan, Pastor Pim bilang, permanent head damage. Ya, dia udah geger otak parah. Jadi dia hanya bisa menimbulkan pertentangan. Karena iblis dikatakan sudah punya kerusakan permanen. Kerusakan kepala permanen. Dia bodoh. Saudara yakini dia bodoh. Dia hanya melakukan itu saja. Tapi sayangnya menjadi efektif. Dia mau orang Kristen dengan orang Kristen mempertentangkan. Padahal sudah begitu jelas. Karena itu Rasul Paulus itu seringkali bilang, hai orang Galatia yang bodoh, mengapa engkau bertindak bodoh lagi? Padahal Kristus, salib Kristus itu begitu jelas tergambar di hadapanmu. Sebenarnya salib Kristus itu terlalu jelas, terpampang jelas di hadapan kita. Tapi masih ada orang yang mau menambahkan sesuatu kepada karya yang sempurna. Selalu saya diingatkan Tuhan seperti seorang maestro pelukis Leonardo da Vinci, ya, Leonardo da Vinci menggambar Mona Lisa, suatu masterpiece. Sudah sempurna, sudah bagus.
Dan kemudian orang datang dan berkata, kurang bagus, saya tambahkan tai lalat aja satu. Saya lalat satu nih, spesial tai lalat satu sih. Rusak nggak? Rusak, saudara. Kita tidak bisa menambahkan apa-apa dari karya yang sempurna dari Yesus. Dan itu sebagai kita dan untuk kita. Jadi jangan peduli. Jangan nggak peduli tadi dikatakan. Kita harus tahu bahwa strateginya membangun pagar kontroversi. Sama-sama katakan membangun pagar kontroversi. Amin. Ya, perdebatan-perdebatan, pertentangan-pertentangan yang ujungnya akhirnya orang menjadi mundur atau defensif. Nah, itu jadi kita mesti tahu strateginya. Percuma misalnya saya berdebat dengan saudara. Percuma kalau kasih karunia itu dipertentangan. Saya juga metanoia, saudara. Saya juga bertobat untuk hal ini. Berubah cara berpikir saya. Ketika orang tidak mau menerima, karena awalnya itu tidak kompatibel dengan daging kita ini. Tidak cocok. Masa saya yang buat dosa, orang lain yang menanggung dosa saya, yang memikul dosa saya. Masa saya yang berbuat salah, orang lain yang dihukum. Masa saya yang layak terima hukuman, murka, kutuk. Ada orang lain yang terima murka, hukuman, dan kutuk. Tetapi itulah kebenarannya. Jadi seperti anak kecil saja sebenarnya. Kalau iblis bilang, hati-hati sesat. Nah, ya, jadi contoh-contoh jelas ya bahwa iblis itu membangun pagar kontroversi, ya, tembok-tembok kontroversi, tembok-tembok perdebatan. Semakin kuat, semakin besar kemuliaan daripada kebenaran itu, dia semakin bikin. Ya, untuk bagian pertama ini kita dengar bahwa iblis itu membangun papan tanda, sign, hati-hati ajaran sesat kepada apa? Misalnya kesembuhan tubuh Kristus. Kemakmuran tubuh Kristus. Kasih karunia Allah yang radikal. Nah, karena itu buku ini menjelaskan contoh kontroversi itu. Jadi jelas-jelas Tuhan Yesus membenci kematian. Jadi musuh Tuhan Yesus itu death, maut, kematian itu musuh Tuhan, katakan musuh. Ya, karena itu dia mau mati buat kita supaya kita hidup. Tetapi orang katakan bahwa kesembuhan tubuh Kristus itu ajaran sesat. Padahal dalam Lukas 6 ayat 19 dikatakan, kita dengar aja firman Tuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjambah dia, Yesus. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Semua orang datang kepada Yesus, menjamah Yesus, ada kuasa keluar dari diri Yesus, dan semua orang disembuhkannya. Itu adalah kita dapat melihat Bapa kita Allah, pencipta langit dan bumi. Setelah keselamatan, kesehatan itu nomor satu kalau menurut saya. Apa yang Alkitab bilang? Dia nature-nya itu penyembuh. Semua orang disembuhkan, dikatakan. Mengalir kuasa kesembuhan. Luar biasa, saudara. Kalau kebenaran ini kita terima. Sayangnya kadang-kadang orang membutuhkan kesembuhan itu kalau udah sakit. Ya Pak, kalau orang belum sakit gimana perlu sembuh? Ya kan Tuhan berikan kesehatan. Dimudahkan lagi, disegarkan. Kristus itu segalanya buat kita. Kadang-kadang orang akan menghargai kesehatan itu. Seperti teman saya sedang sakit, sedang dioperasi. Dan Pak Melki doakan. Baru berasa. Ya, bahwa kesehatan itu enak banget. Kesembuhan itu enak sekali. Ya, kalau iblis membangun tembok kontroversi bahwa kesakitan atau penyakit atau wabah atau bencana itu dari Tuhan, ya jangan berdoa untuk sembuh. Karena kalau dengan begitu adalah menentang kehendak Tuhan dong.
Nah, jelas ya bahwa kebenarannya bahwa Yesus menginginkan tubuh Kristus itu sehat. Sama-sama katakan sehat, sembuh. Ya, jadi orang percaya itu memiliki kebenaran yang bukan fiksi. Hari kita proklamasikan Yesus dengan berani. Yang kedua, kontroversi tentang kemakmuran. Perdebatan, pertentangan tentang kemakmuran. 2 Korintus 8 ayat 9 katakan seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Miskin, sekalipun Ia kaya. Yesus punya apa, Pak? Kayanya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Firman Tuhan katakan itu miliknya semua. Bintang, jagat raya, semua miliknya, semua dalam tangannya. Rela menjadi miskin. Oh, itu miskin rohani, Pak. Masa Yesus miskin rohani? Yesus tidak miskin rohani. Yesus disalib, ditelanjangi. Gambaran apa? Gambaran kemiskinan. Tidak punya pakaian bahkan. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia miskin supaya kita kaya. Sama-sama katakan kaya. Dia mau tubuh Kristus kaya. Nah, kemudian saudara bilang, wah ini Injil kemakmuran nih. Nggak ada saudara namanya Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil kasih karunia yang di dalamnya ada kesehatan, ada kemakmuran, ada perlindungan, ada berkat, ada pemulihan keluarga, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan masih banyak lagi, saudara. Mengapa orang lebih memperjuangkan untuk haknya menjadi miskin atau menjadi sakit? Nggak ada Injil kemakmuran. Saudara, coba kita baca bersama saya. Ya, sebentar. Selanjutnya ya, bahwa kontroversi yang iblis buat sekitar Injil kasih karunia. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan di sini bahwa Ibrani 8 ayat 7 ya. Jadi kalau kita dikatakan jangan di bawah kasih karunia karena ini berbahaya. Padahal firman Tuhan katakan apa? Ya, kita harus berpikir sekarang. Saya mau di bawah perjanjian lama, hukum Taurat, tuntutan, atau di bawah perjanjian baru, kasih karunia. Di bawah supply. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, perjanjian lama, yang kemurahannya kita tidak layak. Maaf, perumahan yang kita layak menurut kita, ya, itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, perjanjian baru, yaitu kemurahan yang kita tidak layak. Kita ini menerima apakah yang kita layak terima, karena upaya kita, usaha kita, perform kita, atau kita menerima yang kita tidak layak. Pekerjaan selesai sempurna dari Yesus. Sehingga kita nggak perlu ditipu lagi sama iblis. Ini dua kutub yang berbeda. Makanya tadi firman Tuhan kita katakan ada perjanjian atau covenant yang pertama, ada covenant yang kedua. Kita mau berada di mana? Ya, kasih karunia di perjanjian baru adalah kemurahan yang tidak layak diterima. Yesus mematuhi hukum Tuhan secara sempurna. Jadi kita diberkati karena percaya. Sama-sama katakan, karena percaya. Sekarang kita dibawa perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, ya harus mengerjakan tuntutan itu. Ya, jadi kembali lagi di dalam Roma 5 ayat 17 ya, selalu kita diingatkan. Kita ini menerima kelimpahan kasih karunia. Karena itu Tuhan, iblis berusaha
memberikan kontroversi di dalam kelimpahan. Dikatakan overdosis lah, hyper grace lah, dibuat seolah pagar supaya orang Kristen itu mundur atau defensif. Supaya kita jangan terima kelimpahan kasih karunia. Dan dibuat pagar anugerah kebenaran. Nanti di bagian 2 kita akan lebih lagi dengar ya, bahwa betul bahwa Tuhan itu tidak memberikan Injil kemakmuran, tetapi Injil kasih karunia Allah. Sama-sama saya katakan Injil kasih karunia Allah. Nanti kita lihat di bagian 2 ya. Jadi Yohanes 1 ayat 17 dibilang kasih karunia dan kebenaran itu datang. Itu Yesus. Itu Yesus. Jadi kita nggak lagi mau dibuat debat, kontroversi, pertentangan. Kita lebih baik bersikap seperti ini. Anda mau dibawa tuntutan, silahkan lakukan. Sempurna. Karena tuntutannya sempurna. KKM-nya 100%. Koefisien kelulusan minimum. Ya, 100%. Karena salah satu, salah semua. Tidak boleh ada yang salah. Harus sempurna. Nggak bisa dong Pak, karena itu Yesus datang. Dia memberikan kepada kita kebenarannya, kasih karunia-Nya. Yang 100% itu Yesus dan karyanya. Dan kalau iblis berusaha menipu orang percaya, itu kontroversi. Itu tembok-tembok yang membuat orang tidak mau masuk. Takut. Saudara jangan pedulikan. Karena dia sudah hancur otaknya. Ya dia ular yang kepalanya sudah diinjak sama Yesus. Sudah selesai. Cuman dia mau menipu dengan pertentangan dan perdebatan. Saudara nggak perlu berdebat, nggak usah bertentangan. Saudara pelajari aja. Jadi belajar renungkan, belajar lagi. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara baca buku ini, ya, saudara itu baca ayat-ayatnya, renungkan, doakan, sehingga apa yang saudara baca itu, saudara yakin bahwa itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Tuhan menaruh dalam mulut lidah atau menulis. Ya, hamba-hamba Tuhan menulis itu hanya diwahyukan. Kami ini hanya delivery boy, sekretaris yang Tuhan taruh perkataannya dalam mulut lidah kami atau menuliskannya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kami boleh mendengar bahwa kami aman di dalam kasih karunia Kristus. Kami tidak mau lagi ditipu oleh musuh yang sebenarnya sudah kalah, yang sudah hancur pikirannya, otaknya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami tidak mau berdebat, kami tidak mau dalam kontroversi iblis, dalam pertentangan. Tapi kami mau melihat Yesus lagi, begitu mengasihi semua orang, dan semua orang yang mendengar hari ini, begitu dikasihi oleh Tuhan, sehingga kami semua boleh menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran yang begitu dahsyat. Dan merobohkan semua tembok-tembok iblis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga hidup kami hidup di dalam berkemenangan, keutuhan, dan kesuksesan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.